orang-orang yang terlibat siapa, terus teknisnya bagaimana, termasuk bantahan-bantahan mereka yang di keluarga belakangan ini. Saya ketawa aja mendengar bantahan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini akan mengupas perjalanan gugatan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, yang mana kita tahu itu sudah dicabut oleh kuasa hukum beliau, dan Bambang Trimulyono sendiri sudah ditangkap dan ditahan bersama Sugi Nur di rutan Bareskrim Polri. Tetapi ada hal yang sangat mencengangkan bagi kita semua. Ini sungguh mengagetkan, sebuah informasi yang betul membuat kita geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, sebelum Bambang Trimulyono itu ditangkap oleh Bareskrim, ternyata beliau masih sempat membuat rekaman video yang memberikan informasi yang betul-betul membuat kita kemudian berpikir keras dan geleng-geleng kepala. Ternyata Bambang Trimulyono yang sebelumnya menyatakan bahwa ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi merupakan hasil nyuri dari orang yang bernama Joko Wahyudi. Lalu kemudian dengan sangat lantang, tegas dan jelas Bambang Trimulyono mengatakan bahwa ijazah daripada Joko Wahyudi yang dicuri oleh Jokowi itu nomor seri ijazahnya adalah 008112. Jika tidak benar, maka tembak kepala saya. Dan ternyata beberapa hari kemudian muncullah orang yang disebut dengan Joko Wahyudi yang disebut-sebut oleh Bambang Trimulyono. Dia tampil memperlihatkan ijazah aslinya yang diduga ya dicuri oleh Pak Jokowi. Dengan seri ijazah yang ditunjukkan itu berbeda dengan yang disebut oleh Bambang Trimulyono, yakni seri ijazah Joko Wahyudi ini 08016. Dan ini yang kemudian membuat Joko Wahyudi kemudian viral. Tapi ternyata Bambang Trimulyono itu membantah itu semua, bahwa itu bukanlah Joko Wahyudi yang sebenarnya. Itu adalah Joko Wahyudi yang palsu. Ini betul-betul membuat kita kepikiran, lantas yang manakah yang dimaksud dengan Joko Wahyudi yang dimaksud oleh Bambang Trimulyono. Kita akan coba simak dulu seperti apa statement daripada Bambang Trimulyono detik-detik ini sebelum dia ditangkap oleh Bareskrim Polri. Saya tahu semua ya, bagaimana itu terjadi, orang-orang yang terlibat siapa, terus teknisnya bagaimana, termasuk bantahan-bantahan mereka yang di keluarga belakangan ini. Saya ketawa aja mendengar bantahan mereka. Misalnya hari ini ada orang yang berakting sebagai namanya Joko Wahyudi. Ya, saya Joko Wahyudi, nomor seri ijazah saya 008106, gitu. Sementara Bambang Tri menuduh nomor seri ijazah saya 008112, padahal yang itu adalah miliknya Pak Joko Widodo, gitu ya. Nah, ini jawabnya gampang. Ya, saya pastikan orang ini bukan Joko Wahyudi karena saya tahu fotonya Joko Wahyudi. Tapi nggak saya buka sekarang, nanti di pengadilan, gitu loh. Mas Bambang sudah akan ke pengadilan, maksudnya dalam pembuktian itu. Iya, karena saya sidang pertama nanti akan 18 Oktober Pak, minggu depan ya. Nah, saya berterima kasih, ternyata ini masih ada Itulah klaim dari Bambang Trimulyono. pengadilan, gitu. Saya bisa tidak menolak saya. kiranya.
Ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono ini terkait dengan munculnya Joko Wahyudi yang memperlihatkan ijazah aslinya yang diduga ya dicuri oleh Pak Jokowi menurut Bambang Trimulyono. Tetapi Bambang Trimulyono itu kemudian dengan tegas ya dan sangat jelas dia membantah itu semua. Bahwa kalau itu gampang saja katanya untuk membantah pernyataan Joko Wahyudi. Dia menurutnya memiliki bukti, dia menurutnya memiliki dokumen, ya. Dia menurutnya memiliki foto soal Joko Wahyudi. Ya, bahkan dia mengatakan bahwa itu yang muncul yang memperlihatkan jasa asli, ya, yang membela Pak Jokowi itu adalah Joko Wahyudi palsu. Ini yang membuat kita betul-betul geleng-geleng kepala. Lantas mana Joko Wahyudi yang dimaksud oleh Bambang Trimulyono? Kenapa kemudian dia tidak muncul ke permukaan? Apakah kemudian ini sengaja disembunyikan? Apakah itu betul-betul orangnya ada? Atau ini hanyalah halusinasi daripada Bambang Trimulyono? Sekalipun dia mengatakan bahwa itu akan dihadirkan pada saat pembuktian di persidangan. Ya, tetapi tentu kita bertanya bahwa jika memang orangnya ada, apakah dia tidak melihat situasi hiruk pikuk ya terkait dengan polemik ijazah palsu Pak Jokowi ini? Jangan-jangan bahwa itu hanyalah mimpi-mimpi daripada Joko Wahyudi karena sudah tak memiliki lagi ya bukti-bukti yang lain. Sebagaimana kita tahu bahwa sebelumnya Bambang Trimulyono juga membantah habis-habisan ya kesaksian yang diberikan oleh sahabat Pak Jokowi, teman sekolahnya Pak Jokowi, bahkan teman sebangkunya Pak Jokowi, yakni Mahmud Nurwindu. Tetapi oleh Bambang Trimulyono itu kemudian dibantah ya bahwa Mahmud Nurwindu itu memberikan kesaksian yang keliru ya alias berbohong ya. Tetapi belakangan ada video dari Mahmud Nurwindu ya yang menjelaskan semua secara detail, secara terperinci bahwa dia pernah didatangi oleh seseorang yang ternyata itu adalah Bambang Trimulyono, tetapi tidak mempertanyakan soal ijazah. Justru yang dia minta adalah nomor daripada Gibran ya dan memberikan informasi politik bahwa nanti akan dihubungkan antara Pak Andika Perkasa dengan Gibran. Tidak bertanya soal ijazah-ijazah palsu itu. Artinya bahwa memang keterangan-keterangan, statement-statement ya, pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Bambang Trimulyono ini memang lebih-lebih banyak yang ngawur ya. Semuanya itu selalu terbalik dan dibantah oleh banyak kesaksian-kesaksian dan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan oleh orang-orang yang selama ini dekat dengan Pak Jokowi. Tetapi Bambang Trimulyono sepertinya memang tidak mau menerima dan mengakui semua fakta-fakta yang diungkapkan, kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh orang-orang yang selama ini berhubungan dengan Pak Jokowi. Tentu ini mengundang pertanyaan bagi kita semua tentang bagaimana sebenarnya pikiran ya daripada Bambang Trimulyono. Apakah dia betul-betul masih normal dalam berpikir ataukah dia memang sudah tidak waras lagi? Ini yang tentu menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Tetapi paling tidak bahwa apa yang hari ini muncul dari berbagai kesaksian daripada teman-teman Pak Jokowi sudah bisa mengedukasi kepada publik Indonesia akan gonjang-ganjing soal ijazah palsu. Di sisi lain bahwa Bambang Trimulyono sudah ditahan ya dengan dugaan penistaan agama. Di satu sisi lain pula kuasa hukum sudah mencabut gugatannya sebelum ya tergugat memberikan jawaban. Artinya bahwa kasus ini sudah tutup ya. Dan itu artinya tidak lagi ada proses terkait dengan
dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.